Dia ngomong gini, aduh, aku merinding sih ngomongnya. Dia ngomong gini, Mbak, tolong dong, itu hordengnya kalau udah mau maghrib ditutup. Anak saya dikasih lihat pocica terus tiap mau maghrib, katanya gitu. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Oke Ce, jadi di video kali ini aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita pengalaman horor dari warga Threads. Nah, kali ini cerita yang akan aku ceritakan adalah sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang karyawan resto pada saat dia tinggal di mes karyawan. Nah, ternyata narasumber kita ini adalah orang yang peka dengan dunia gaib. Nah, gara-gara itulah ya, selama dia tinggal di mes itu, dia ini mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk yang tinggal di mes tersebut. Kalian mau tahu gangguan apa yang dialami sama dia ini? So, yaudah, kok kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari pengalaman tinggal di mes karyawan ini, stay tune, jangan kemana-mana. Kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Buruan ya doi, ceritanya udah malam. Saya takut kalau malam-malam. Oke, jadi cerita ini dialami oleh seorang narasumber yang bernama Tika. Nah, kata Tika, ini ya adalah pengalaman horor pertama kalinya yang dia alami, dan kalau diinget-inget itu membuat dia trauma. Nah, kata Tika, kejadian ini dia alami itu sekitar tahun 2019 atau tahun 2020-an. Oke, jadi ceritanya gini ya. Waktu itu Tika ini melamar pekerjaan di sebuah restoran mie yang reputasinya itu terkenal. Kayaknya kalau misalkan orang-orang itu dengar nama restoran ini, pasti tahu. Nah, ternyata tempat kerja tersebut itu menyediakan mes untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, lokasi dari mes ke tempat kerja itu deket sebenarnya. Kalau jalan kaki itu sekitar 7-10 menit lah. Nah, karena jarak tempuh dari rumah Tika ke resto ini lumayan jauh, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di mes. Ya lumayan ngirit ongkos juga kan. Nah, karena Tika ini baru pertama kali masuk, berarti kan dia hitungannya masih training ya kan. Nah, dia mengikutilah hari training hari pertama. Nah, sebenarnya di saat hari pertama training itu, Tika ini sama sekali belum tahu mesnya itu di mana dan bentukan mesnya itu kayak apa. Karena pada saat dia datang ke resto di hari training pertama itu kan dia sebenarnya datangnya dari rumah. Ya kan, dari rumah pagi itu dia datang ke resto langsung training di hari itu. Jadi dia belum pengenalan tuh di mana di mana mesnya, letaknya di mana, seberapa jauhnya tuh dia belum tahu. Nah, mereka tuh juga punya kantornya gitu. Dan pada saat dia training di tempat itu sebenarnya sih dia nggak ngerasain apa-apa, ya nyaman-nyaman aja. Nah, ketika training di hari itu sudah selesai, akhirnya Tika dan pelamar lainnya itu berjalan menuju ke mes. Tapi kata dia, entah kenapa kok feelingku nggak enak ya, kayak ada perasaan yang mengganjal padahal dia tuh belum sampai ke mes. Dia tuh merasa kayak badannya nggak enak, terus tiba-tiba kepalanya pusing gitu loh. Ya bisa dibilang dia tuh peka gitu ya untuk hal-hal yang berbau sensitif, berbau hal yang negatif kayak gini maksudnya. Tapi ya karena pada saat itu niat dia cuma untuk kerja, cari nafkah, buat jajan, buat cekot-cekot online shop gitu kan, makanya sama dia perasaan itu dibuang jauh-jauh. Udahlah, jalanlah mereka ini kan ke arah mes kan, tok. Nah, ketika mereka sudah sampai di depan mes, wah, ternyata bentukan mesnya itu unik, Kenapa unik? Karena ternyata bentukan mesnya itu kayak ruangan bawah tanah. Jadi sebelum masuk ke mesnya itu ada tangga yang menuju ke bawah. Nah, mesnya itu ya di bawah itu. Ya udah, melihat itu ya mau nggak mau mereka turun kan. Pada saat Tika turun nih, ya kan, melewati tangga, di situ perasaan dia bener-bener udah nggak karuan, Wah, udah campur aduk katanya. Karena dia merasa bahwa kok kayaknya tuh rasa-rasanya ada sesuatu yang sudah menunggu dia di dalam mes tersebut. Padahal di mes itu sama sekali nggak ada orang. Karena kata dia, mes itu tuh sebenarnya nggak ada penghuni sebelumnya gitu loh. Jadi yang baru datang-datang inilah yang akan tinggal di situ. Bener-bener itu mes kosongan. Begitu Tika masuk ngelihat mesnya, ternyata mesnya ini besar,
tapi kamarnya cuma satu. Jadi karena pada saat itu yang nginep di sana sekitar 10 orang, ya mau nggak mau harus dibagi ya kan, 5 orang di kamar, sisanya tidur di ruang tengah. Dan pada saat itu Tika memilih tidur di ruang tengah. Terus kalian tahu nggak, lampu dapur mes itu ternyata agak remang, dan Tika merasakan di bagian dapur ini hawanya yang paling nggak enak. Nah, malam pertama mereka tinggal di sana aman, besok paginya aman, tapi tiba-tiba besok harinya lagi ternyata ada Shopee. Di malam harinya mereka tinggal di sana aman, besok harinya tinggal di sana masih aman, sampai besok harinya lagi ternyata ada salah satu karyawan yang datang bulan hari pertama. Dan entah kenapa kata Tika, pada saat temennya haid ini, dia merasa bahwa mes ini hawanya bener-bener nggak enak. Dia merasa seperti ada yang lagi memantau dia terus dari arah dapur, padahal di dapur itu nggak ada siapa-siapa. Dan dari situlah hal-hal yang mengganjal pun terjadi. Oh ya sekarang kita ngomongin kamar mandi dulu nih ya. Kamar mandi di mes itu kata Tika ada 2. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Tapi Tika ini memilih untuk menggunakan kamar mandi yang di luar, karena kata dia kamar mandi yang di dalam itu hawanya nggak enak. Jadi dia nggak berani gitu loh untuk pakai kamar mandi yang di dalam. Terus juga kalau misalkan dia mau ke arah dapur, dia tuh selalu minta temenin. Nggak berani dia sendirian Waktu itu Tika ini punya teman deket kita sebut aja namanya Tiwi ya. Jadi Tika dan Tiwi. Jadi ceritanya waktu itu si Tiwi ini mau mandi, tapi karena dia lihat di kamar mandi dalam mes ini ada orang, akhirnya dia memutuskan untuk pakai kamar mandi luar. Mereka semua itu posisinya ada di dalam mes, belum ada sama sekali yang mandi pakai kamar mandi luar. Dan kamar mandi luar ini yang bisa pakai cuman orang-orang yang tinggal di mes. Orang-orang lain kayak cuma numpang-numpang kamar mandi tuh nggak ada yang boleh pakai kamar mandi itu. Ya udah, akhirnya singkat cerita Tiwi ini menuju ke kamar mandi luar. Ketika dia jalan ke kamar mandi luar dan dia sudah sampai nih di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba dia melihat pintu kamar mandi itu dalam keadaan tertutup dan dia mendengar ada suara orang yang lagi nyanyi. Bukan nyanyi dangdut, bukan nyanyi pop, apalagi metal, tapi cuman kayak bersenandung aja kayak suaranya itu mirip kayak karakter di game Mobile Legends yang Odette, yang suaranya merdu itu. Nah kayak gitu. Selain itu, Tiwi juga mendengar ada suara bunyi air keran yang dinyalain. Ya karena Tiwi mendengar di dalam kamar mandi itu ada orang, dia pun ngetok-ngetok lah pintu ya kan. Ya maksudnya dia tuh pengen tahu dalam situ tuh siapa, masih lama apa enggak gitu kan. Ngetok lah Tiwi gitu kan, ngetok berapa kali, tapi nggak digubris Jadi suara air tuh jojong, suara yang bersenandung itu jojong. Jadi ketokannya si Tiwi itu nggak dijawab sama sekali. Diketok lagi sama Tiwi kan pintunya, tok 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 tok. Dan kali ini sambil manggil nama Tika, karena dipikir dia apa Tika kali ya yang lagi mandi gitu kan. Diketok-ketok sama dia, terus dia ngomong, Tika, kamu bukan yang lagi mandi di dalam, katanya kan. Dan yang di kamar mandi akhirnya dia menjawab tapi menjawabnya cuman gini. Jawaban ini diartikan sama Tiwi, oh berarti bener yang di dalam sini Tika. Nah, karena dia pikir itu Tika, akhirnya dia pun masuk lagi lah ke mes ya kan. Ketika dia masuk ke mes lagi, dia kaget karena di dalam mes itu dia melihat Tika lagi di dalam mes. Dia kaget ngeliat Tika kayak, loh, akhirnya karena Tiwi bingung, Tiwi pun nanya lah ke Tika kan, loh Tik, bukannya kamu yang mandi di kamar mandi luar? Enggak, aku baru hapus makeup, belum mandi kok. Ya udah, karena akhirnya di sana bingung, di sini bingung, di tengah-tengahnya bingung semua, akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek keberadaan teman-teman mereka, apakah mereka semua ini ada di dalam mes atau tidak. Dan ternyata ketika dicek, ya semuanya masih ada di dalam mes, nggak ada sama sekali yang pakai kamar mandi luar. Di situ Tiwi bertanya-tanya ke Tika, loh jadi yang aku dengar tadi suara siapa dong di kamar mandi luar? Mau gak mau akhirnya mereka ngecek lah ke kamar mandi luar. Dan ketika dilihat, ternyata gak ada siapa-siapa.
Gak ada orang, gak ada yang lagi mandi. Tiwi yang melihat fakta itu bener-bener shock, dia lemes. Kata Tika, lah ini kosong Wi, gak ada orang kok kamar mandinya. Tapi di sini Tiwi langsung verifikasi 2 langkah, Dia ngomong, aku tuh beneran tadi denger di sini tuh ada orang yang lagi mandi. Aku denger ada suara bunyi keran, ada suara yang lagi nyanyi-nyanyi, dan suara itu mirip suara kamu, Tika. Tapi kamu tuh nyanyinya nggak jelas, kayak cuman ham doang. Dan responnya Tika, mungkin kamu lagi capek aja kali, makanya nggak fokus. Dengan santai dia menjawab seperti itu. Tapi si Tiwi ini bener-bener verifikasi lagi, via OTP. Tadi verifikasi 2 langkah, sekarang OTP. Pokoknya intinya dia bener-bener kekeh bahwa aku bener-bener denger itu suara orang mandi, suara kamu di kamar mandi itu. Tapi lagi-lagi Tika menjawab, aku kan nggak mandi, nggak mandi, aku belum mandi. Kan kamu lihat sendiri aku dari dalam kan tadi gitu kan. Ya udah, akhirnya karena si Tiwi ini udah takut ya, dia pun meminta Tika untuk temenin dia mandi. Pokoknya kamu ya temenin aku mandi, nggak mau tahu, tungguin aku sampai selesai, kata si Tiwi kan. Ya udah, akhirnya sama Tika ditungguin lah ya kan, mau nggak mau kan. Nah, setelah dari kejadian yang Odette bernyanyi di kamar mandi tadi, di sini kejadian aneh itu semakin banyak terjadi. Hawanya semakin gak enak, dan ini mereka sudah menjalani training hari ketiga. Nah, besoknya di hari training keempat, Tika ini mencoba untuk menemui atasannya yang bernama Pak Bayu. Nah, Tika ini ceritalah ke Pak Bayu tentang semua kejadian yang terjadi di mes tersebut kan. Tapi respon Pak Bayu sangatlah tenang dan tidak sesuai harapan. Dia cuma bilang, gak apa-apa, gak ada apa-apa. Gitu doang jawabannya. Ya udah tuh, singkat cerita akhirnya training hari keempat mereka selesai. Dan katanya di situ mereka merasa badan mereka itu capek banget, lemes banget, karena di hari keempat ini ada kegiatan ekstra gitu loh, trainingnya. Makanya kayak aduh, tenaga itu benar-benar habis-habisan lah gitu ya. Setelah mereka baru sampai di mes, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin ke mereka dan ngomongnya itu agak sedikit ngomel-ngomel gitu, agak setengah marah gitu kan. Dia ngomong gini, aduh, aku merinding sih ngomongnya. Dia ngomong gini, Mbak, tolong dong, itu hordengnya kalau udah mau maghrib ditutup. Anak saya dikasih lihat pocica terus tiap mau maghrib, katanya gitu. Kenapa dia ngomel kayak gitu? Karena ternyata rumah ibu ini itu posisinya berseberangan dengan mes. Tapi yang kelihatan dari rumah ibu ini itu cuman jendela mes mereka doang gitu loh. Nah, karena posisi jendela mereka ini kalau maghrib itu kan belum ditutup. Nah, si anak kecil ini, anaknya dia ini itu sering kali kalau ngeliat ke arah jendela mereka itu ada di dalam kamar mereka gitu loh, di balik jendela. Nah, setelah mereka diomelin sama ibu tadi, mereka ini cuman lihat-lihatan doang, ya mereka tuh bingung gitu loh harus berbuat apa. Dan di satu sisi mereka tuh sebenarnya takut juga gitu loh, mencerna berarti ya kan ada sesuatu kan di mes tersebut. Makanya mereka kayak itu kita harus gimana gitu loh, kita aja ngalamin hal ganjal di mes ini gitu, ini lagi ada ibu-ibu ngomel ya. Mereka kayak ya gimana bu gitu, maksudnya kayak lu mau ngomel juga, kita juga nggak ngeh gitu loh ada sesuatu yang kayak begituan di dalam mes kan. Nah, yaudah, hari keempat pun selesai, masuk ke training hari kelima. Di hari kelima ini mereka itu langsung training dari outletnya, karena di hari pertama sampai keempat itu mereka training cuman di kantor aja. Ya mungkin kayak pelatihan basic gitu kali ya. Nah, pas hari kelima ini mereka langsung terjun ke lapangan. Dan pas juga mereka training hari kelima di outlet ini pas di malam Jumat. Nah, kata Tika yang dapat shift siang itu mereka pulangnya nggak ke mes, tapi mereka tuh tidur di kosan senior outlet gitu. Ya mungkin karena kalau misalkan dapat shift siang kan artinya sampai malam kan. Mungkin kalau kemalaman agak ngeri kali ya mau ke mes gitu kan. Makanya mereka disuruh nginep di kosannya senior outlet. Nah, pada saat itu ternyata Tika ini dapat shift siang, tapi dia tuh nggak mau nginep di kosan senior outlet itu. Dia pengen pulang ke mes aja, karena katanya aku tuh nggak enak gitu loh kalau mau nginep di
kosan senior, karena kan belum kenal juga gitu kan, nggak akrab, apalagi baru kenal banget. Jadi kok kayak nginep itu kayaknya kurang nyaman lah gitulah, segen lah. Ya udah, Tika pun pulanglah ke mes. Nah, Tika pun melihat di kamar nih kosong nih. Ya nggak kosong banget sih, maksudnya ada space gitulah buat dia tidur. Ya udah, Tika pun tidurlah di kamar. Karena pada saat itu dia merasa kok kayaknya hawanya nggak enak banget ya gitu, kok perasaan aku nih nggak enak banget. Tapi dia masih mikir, apa karena badanku ini kecapean gitu kan, apa karena terlalu lelah gitu, makanya antara badan sama pikiran sama hati ini tidak damai gitu loh. Jadi rasanya dia kayak, ya udahlah mungkin aku capek aja kali ya. Tapi ternyata kejadian gongnya ada di malam itu. Di kamar itu Tika ini tidur bertiga, Jadi ada Tika, ada Tina, ada Tiwi, dan yang lainnya itu tidur di ruang tengah. Nah, terus si Tika ini sempet WA Tiwi gitu kan, nanya nih Tiwi ini kemana gitu kan. Terus Tiwi bilang kalau dia nginep di kosan seniornya gitu, yang di outlet itu. Terus selain Tika ini deket sama Tiwi, dia juga deket sama si Tini. Terus Tika ngomong gini ke Tini, "Tini, kok perasaanku nggak enak ya? Ada apa ya? Kamu kecapean doang kali, Kak." Akhirnya Tika tuh kayak, ya udahlah aku bisa-bisain tidur aja lah. Dan akhirnya dia pun ya udah tidur tuh mulai. Pada saat Tika sudah tidur, nah di sini ini nih gangguan yang lebih ekstrim dari yang sebelumnya. Kenapa coba? Karena pada saat Tika lagi tidur, entah di jam berapa persisnya, tiba-tiba dia merasa kaki dia ini ditarik, Kalian bayangin, lagi tidur anteng-anteng, tiba-tiba kakinya ditarik. Nah, Tika yang posisinya masih di setengah awang-awang, dia pun merasa kok kayaknya tidur aku nih agak turun ya. Nah, dia baliklah ke posisi semula. Ditarik lagi nih ya kaki dia balik lagi ke posisi semula karena dia belum ngeh nih. Pas ketiga kali ditarik, di sini dia baru sadar, baru melek, baru ngeh, dan langsung buru-buru naik. Setelah Tika melek, dia udah nggak ditarik-tarik lagi tuh kakinya. Tapi tiba-tiba dia merasa kayak ada yang nusuk-nusuk jari dia, jari kaki, tusuk-tusuk tajam gitu loh, sakit lah pokoknya. Nah, dia berusaha lah untuk narik kakinya ke atas, tapi nggak bisa gitu loh, kok kayaknya rasanya berat, kayak seakan ada yang nahan kaki dia, kayak lumayan lama gitu kata dia ngerasain kaki dia tuh berat, nggak bisa ditarik ke atas gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba dia tuh nangis, Nangisnya kenapa? Nangisnya tuh saking dia merasa jari kaki dia tuh lama-lama makin sakit, Sampai akhirnya dia merasa lama-kelamaan rasa sakitnya pun menghilang. Tapi ini ada yang anehnya lagi, Di saat kakinya udah nggak sakit lagi, si Tika ini mendengar ada suara dentingan gelas dan sendok. Jadi kayak ada suara orang yang lagi ngaduk-ngaduk minuman gitu loh, di gelas. Jadi kayak celenting gitu. Dan kata Tika suaranya semakin lama semakin kenceng. Di kondisi kayak gini, Tika pun membangunkan Tini. Dia bangunin Tini sambil nangis dan nanya gini, "Tini, kamu denger nggak?" katanya. Dan ternyata Tini juga mendengar suara dentingan gelas itu, Dia juga takut gitu loh, kayak gimana ya? Aduh, harus gimana nih gitu loh. Dengar kayak gitu tuh kayak mereka bingung gitu, kayak aduh kita harus gimana. Ya udah, akhirnya Tini pun mencoba untuk menghubungi teman-teman yang di mes cowok gitu ya, maksudnya minta bantuan, tapi nggak ada yang angkat. Dan ternyata pas dilihat itu tuh masih jam 3 pagi, dimana itu jam-jam orang pada tidur masihan. Ya makanya bunyi dentingan gelas tadi itu semakin lama semakin kencang. Dan kali itu gak cuman bunyi dentingan gelas, tapi terdengar juga ada suara ketawa-tawa dari arah dapur, dan ketawanya melengking. Dan itu berlangsungnya lumayan lama, Berhentinya kapan? Berhentinya pada saat menjelang azan subuh. Kalian bayangin, dari jam 3
sampai azan subuh mereka mendengar suara itu. Nah, pada saat di jam subuh ini teman-teman yang cowok ini baru bisa dihubungi, akhirnya mereka pun nyamperin lah ke mes perempuan yang sebenarnya jaraknya tuh nggak jauh kok, cuma 10 langkah doang dari mes perempuan ke mes laki itu kan. Dan kondisi Tika di situ bener-bener sudah nggak karuan, akhirnya dia pun dipulangkan dan diliburkan di hari itu juga. Pas Tika ngecek kalender, ternyata kejadian di malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Nah, setelah sampai di rumah, terus Tika ngecek kakinya, ternyata memang kaki dia tuh banyak luka. Kecil, tapi dalam semua. Dan semua jari-jarinya itu hampir semuanya luka. Nah, di besok harinya, pada saat kondisi Tika sudah membaik, akhirnya Tika ini mulai masuk training di outlet di sebuah tempat gitu ya. Gak usah kita sebut, pokoknya intinya dia kembali training lagi di outlet. Dan ternyata beritanya itu sudah menyebar kemana-mana, dan kebetulan di situ ada Pak Bayu juga. Nah, Pak Danu minta Tika untuk menunjukkan luka-luka yang ada di jari dia itu kan. Nah, dilihatlah sama Pak Danu, dan Pak Danu mengatakan gak beres. Terus Tika nanya lah, emang kenapa Pak gitu kan. Tapi ya Pak Bayu cuma bilang gak apa-apa. Terus Pak Bayu bilang kalau Tika mau balik ke mes untuk ambil barang-barang dia, Tika harus bareng sama Pak Bayu gitu, jadi jangan sendirian. Yaudah, akhirnya singkat cerita pada saat jam pulang ya Tika pun pulang ke mes bareng sama Pak Bayu. Nah, baru masuk gang nih ya, gang menuju ke mes, Tika nih perasaannya udah takut, dia tuh trauma gitu dengan kejadian yang malam itu. Yaudah, akhirnya Tika pun memberanikan diri datang ke mes. Nah, ketika sampai di mes, Tika packing semua barang-barang dia, sedangkan Pak Bayu itu ke dapur. Nah, di dapur Tika melihat Pak Bayu tuh lagi komat kamit, cuman nggak tahu Pak Bayu tuh komat kamit tuh ngapain, cuma kayak gitu-gitu. Pada saat ditelusuri dapur itu, akhirnya Pak Bayu di sini menemukan ada barang-barang yang nggak wajar. Barang yang ditemukan oleh Pak Bayu adalah keris, bunga kantil, dan baju pengantin. Pak Bayu bilang penunggu mes itu adalah suami istri yang mukanya itu sudah hancur. Nah, kenapa dua sosok ini menyerang Tika? Karena memang dari awal Tika datang, mereka tuh tahu kalau cuma Tika yang peka di situ. Nah, selain itu, dua sosok ini juga seneng kalau ada yang lagi haid. Kenapa senengnya? Karena mereka bisa menjilat darahnya haid. Makanya gangguin mulu, Dan akhirnya karena Pak Bayu melihat kondisi di mes itu sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, akhirnya Pak Bayu mencoba untuk bilang ke atasan dia, mendiskusikan gimana baiknya nih gitu. Soalnya kalau karyawan masih tinggal di mes ini, takutnya akan ada kejadian yang lebih parah lagi terjadi kan. Jadi di sana selain Tika yang packing, semua karyawan perempuan itu harus packing semua. Pokoknya kata Pak Bayu, mes itu harus dalam keadaan kosong. Yaudah, akhirnya setelah kejadian itu, Tika pun kembali pulang ke rumah, dan mungkin teman-temannya yang lain tuh ngekos di tempat lain. Dan ternyata makhluk ini minta tumbal. Terus kalau ditanya, lalu dua sosok makhluk ini dari mana gitu datangnya? Apakah pure dari restoran? Apakah pure dari rumah itu? Atau memang ada orang rival mungkin yang mencoba untuk memberikan kiriman misalnya gitu kan. Nah, ternyata setelah aku mendapatkan informasi selanjutnya, pihak restoran itu pure tidak tahu apa-apa soal latar belakang dari mes tersebut. Mereka tuh memang sebenarnya menjadikan tempat itu sebagai mes karena bener-bener menganggap bahwa mesnya tuh gede gitu loh, cuman karena ruangannya tuh gede bisa dijadikan tempat tinggal gitu loh, cuma karena itu aja sebenarnya. Dan pihak resto mengetahui bahwa si mes ini angker itu gara-gara ya setelah kejadian Tika ini tadi. Jadi memang dua sosok tadi itu adalah bawaan dari mes itu, bukan dari restoran, bukan dari rival, bukan, bener-bener pure dari sana gitu. Terus kayak barang-barang yang aku sebutin tadi gitu ya, itu katanya sih disimpan dari pemilik rumah sebelumnya gitu. Jadi ya makanya ditaruh di situ aja gitu kan. Cuman ya siapa sangka tiba-tiba jadi horor begitu ya kan, apalagi ini ada yang peka ditambah ada yang lagi haid. Jadi ya sudah, seneng lah gitu kan dua makhluk ini mengganggu yang tinggal di sana gitu ya. Walaupun ini diganggu cuman Tika doang gitu kan, karena dia lebih peka, tapi tetap aja kalau misalnya dibiarkan mereka masih tinggal di situ kan bahaya gitu kan. Takutnya kita nggak tahu tiba-tiba dia nggak cuman dentingin gelas sama sendok doang, bisa aja tiba-tiba dia pakai mangkok gitu kan, terus nyendok-nyendok gitu kan kayak berasa lagi makan sereal kan, kita nggak tahu kan. Makanya ya udah bubar aja, pindah aja lah gitu.
Oke, itu dia tadi adalah cerita dari pengalaman seorang karyawan resto yang tinggal di mes karyawan. Gimana menurut kalian? Ini cerita bener-bener menurut aku ini serem banget sih, kompleks lagi loh ceritanya tuh, kayak jelas tergambar dan terbayang gitu tadi pikiranku pada saat aku menceritakan ulang ke kalian gitu. Yaudah just gitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update baru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa share juga ke kancing kalian supaya mereka tahu ada channelku di bumi ini. Dan buat kalian yang pengen kirim cerita horor gitu kan, pengalaman kalian, bisa langsung aja kirim email di bawah sini ya. Aku ingetin lagi nih buat kalian ya, soalnya kemarin ada yang komen, Kak, kok nggak bikin cerita horor khusus pengalaman subscriber? Nih aku buka. Sebenarnya aku dari video sebelum-sebelumnya aku udah sering kali ngomong sih, buat kalian yang mau kirim cerita, kirim ke sini, tapi nggak ada yang kirim-kirim kan. Ya udah lah, yuk kirim nih mumpung. Udah ya, makanya kirim nih buat kalian yang punya pengalaman cerita horor, bisa kirim aja di email yang di bawah itu ya. Udah just gitu aja video ini. Terima kasih banyak udah nonton video saya, dan ya kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye.